Murid-murid Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam kita kenal dengan kalangan Hawariyun. Ya. Kalau nama-namanya kita memang mengikuti daripada Israiliyat, nama-nama yang kurang lebih yang disebutkan dalam bahasa Arabnya ya kurang lebih namanya tuh mirip dengan nama-nama yang ada di dalam Bible. Oke, siapa saja? Tetapi itu tidak disebutkan di dalam Quran. Ya, itu mungkin adanya di dalam bisa sirah nabawiyah gitu. Oh, enggak. Dalam Al-Quran tidak ditulis? Tidak disebutkan. Tidak ditulis secara spesifik siapa saja murid Tidak. Yesus? Murid Yesus ini. Murid Nabi Isa. Tidak. Di dalam Quran tidak jumlahnya disebutkan. juga tidak ditulis? Jumlahnya, kalau nggak salah saya pernah membaca juga 12, tapi juga tidak disebutkan dalam Quran. Tidak disebutkan? Tidak. Jadi bacanya dan taunya bahwa itu namanya secara Inggris sama, taunya dari mana? Jadi gini, di dalam Islam, atau di dalam Kristen dulu. Di dalam Kristen. Jangan, secara Islam saja, Ko Dondi. Enggak, saya membandingkan supaya Dr. Richard paham sedikit. Ko Dondi, Ya. karena kan pertanyaan saya Nabi Isa, Mm-mm. yang mungkin bisa jadi sama. Ini Bible Nabi Isa nih. Ini ada Bible Nabi Isa. Maksudnya secara Al-Qurannya. Maksudnya gini, di dalam Bible, ini kan semuanya ngumpul di sini. Tidak ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil bagian, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Kalau dibilang pribadi yang sama, kita bisa melihat beberapa ciri-ciri atau karakteristik daripada dua nama itu. Oke. Kita tahu di dalam bahasa Ibrani orang yang dimaksud itu namanya Yosua atau Yesua. Oke. Namanya transliterasi atau paralelisasi, contoh lah misalnya. Jadi kalau orang Yunani mengatakan atau mengucapkan dengan sebutan Yosua atau Yesua, di Aramaik itu bisa disebut dengan Iso. Oh. Oke. Oke. Bahasa Aramaik. Oke. Orang Aramaik. Ada Suryani Timur, ada Suryani Barat ya? Betul ya? Kalau yang Suryani Barat, kalau nggak salah Yesu ya? Yesu. Nah, betul kan? Oke. Ada Aramaik, ya kan? Ada utara, ada timur. Terus Arab mengucapkan atau melafazkannya Iso itu dengan Isa. Oke. Orang Yunani di belakang namanya mereka kebanyakan pakai us. Kalau Iso menjadi Isos. Itu asalnya. Oke. Nah, terus kemudian dari Isos bahasa Yunani sama bahasa Latin ini kan sebenarnya juga serupa gitu lah ya. Dari Isos nanti tulisan Latinnya juga begitu, dibacanya Isos. Oke. Selain itu, kita juga melihat dari ciri-cirinya. Yang disebut dengan Yesus atau Isa punya ibu yang namanya siapa? Namanya Maria dan Yusuf. Maria. Koreksi saya ibunya, kalau saya salah. Ibunya, Maria dan Yusuf, ya. Bahasa Arabnya Maryam. Oke. Maryam tuh sama. Oke. Sekarang saya tanya, kalau Peter sama Petrus sama nggak? Bisa bantu. Dia bisa bantu nih. Oke. Sama Butrus sama nggak? Hah? Sama Butrus? Butrus beda. Kok bisa beda? Butrus. Petrus Simon maksudnya. Mungkin itu bukan bahasa Yunani, tapi saya nggak tahu ya. Mas Edwin, apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa ini adalah pribadi yang sama dan apa buktinya? Oke, makasih dok. Kalau dari sudut pandang pribadi saya membaca kitab suci, kami hanya berpegang teguh pada ajaran Rasul, murid Yesus itu sendiri. Jadi di dalam kitab kami 2 Tesalonika 2 ayat 15 itu disebutkan bahwa berpeganglah teguh pada ajaran yang kami bawa, baik secara lisan maupun tulisan. Dan para rasul itu juga mengatakan di dalam 1 Korintus 11, apabila ada orang yang membawa berita atau Yesus yang lain, di Galatia 6 ayat 1-8 dan 9, maka terkutuklah dia. Itu kata para rasul, bukan kata saya. Sehingga yang saya imani di dalam sebagai seorang Kristen, ya Yesus itu adalah Yesus yang diceritakan para rasul kami. Yang ternyata bisa terverifikasi oleh sejarah. Jadi menurut saya ini masalahnya jati diri. Mungkin sama seperti kata dokter tadi, ada nama-nama lain misalnya Tan jadi Chan. Mungkin emang bisa ada fonetik korespondensi. Ada perubahan orang misalnya di Rusia sana namanya Zatmikov, di Indonesia namanya Jatmiko. Gitu. Tapi kita yang kenal tuh jati dirinya itu. Jati diri dia ini siapa sih gitu. Dia tinggal di mana, lahirnya kapan, keluarganya siapa, silsilahnya, terus apa yang dia ajarkan, mesti detail. Kalau kita tidak bisa lebih detail daripada kompetitor istilahnya gitu, artinya
tidak mungkin ada dua sosok yang sama pada zaman yang sama. Berarti ada yang asli, ada yang palsu. Oke. Gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Apakah pribadi orang yang sama atau berbeda? Beda. Berbeda. Beda. Oke. Ini Nabi Isa, apakah punya murid? Berapa orang muridnya? Dan siapa saja namanya? Murid-murid Nabi Isa Al-Masih di dalam Islam kita kenal dengan kalangan Hawariyun. Ya. Kalau nama-namanya kita memang mengikuti daripada Israiliyat, nama-nama yang kurang lebih yang disebutkan dalam bahasa Arabnya ya kurang lebih namanya tuh mirip dengan nama-nama yang di dalam Bible. Oke, siapa saja? Tetapi itu tidak disebutkan di dalam Quran. Ya, itu mungkin adanya di dalam bisa sirah nabawiyah gitu. Oh, enggak. Dalam Al-Quran tidak ditulis? Tidak disebutkan. Tidak ditulis secara spesifik siapa saja murid Yesus? Tidak. Murid Yesus ini. Murid Nabi Isa. Tidak. Di dalam Quran tidak jumlahnya disebutkan. juga tidak ditulis? Jumlahnya, kalau nggak salah saya pernah membaca juga 12, tapi juga tidak disebutkan dalam Quran. Tidak disebutkan. Tidak. Jadi bacanya dan taunya bahwa itu namanya secara Inggris sama, taunya dari mana? Jadi gini, di dalam Islam, atau di dalam Kristen dulu. Di dalam Kristen, Secara Islam saja, Kodondi. enggak, saya membandingkan supaya Dr. Richard paham sedikit. Kodondi, Ya. karena kan pertanyaan saya Nabi Isa, Mm-mm. yang mungkin bisa jadi Ini sama. Bible Nabi Isa nih. Ini ada Bible Nabi Isa. Secara Al-Qurannya. Maksudnya gini, di dalam Bible, ini kan semuanya ngumpul di sini. Tidak ada dokumen-dokumen lain yang selain ini mengenai daripada pribadi Yesus atau Isa Al-Masih. Tapi kalau dalam Quran ini kan tidak semuanya menceritakan hal-hal yang detail. Ya. Karena Quran buat kami adalah firman Allah, isinya adalah perintah dan tuntunan. Kalau mengenai kisah daripada nabi-nabi, itu ada lebih detail lagi di Sirah Nabawiyah. Oh, ada ya? Ada. Oke. Apa tadi namanya? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah Iya. itu tapi dituliskan ada berapa jumlah murid Yesus? Setahu Berarti saya kita pindah ya, bukan ke 12. Al-Quran ya ke sana. Ya. Sirah Nabawiyah ada berapa murid? 12 Nabi murid. Isa ada 12 murid. 12. Siapa saja namanya? Namanya kurang lebih yang mirip-mirip dengan yang di Bible, cuman namanya dalam bahasa istilah Arab gitulah. Oke. Ya. Artinya ada 12. Boleh disebut namanya? Kalau dalam bahasa Arabnya sendiri malah saya nggak begitu familiar. Oke. Ya jadi kurang lebih kalau di dalam Bible kan ada si Petrus atau Simon, Yohanes, Paulus ada di Ibnu Katsir. Paulus. murid Yesus atau apa nih? Murid Yesus. Murid Ibnu Katsir. Nabi Isa. Isa. Pertanyaan saya adalah Enggak, murid Nabi Paulus Isa. murid Yesus Isa. ketemu gitu. Ibnu Katsir. Betul. Tafsir. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tafsir kan? Penjelasan sirah. Iya, tafsir atau Sirah. sejarah? Sirah. Sejarah. Sejarah. Mau tunjukin? Oke. Boleh. Oke. Fokus sampai ke sana saja. Jadi nama-namanya kurang lebih sama, tetapi mungkin tidak mirip sama seperti apa penyebutannya tidak persis sama. Gitu. Oke. Gitu. Mas Edwin, ada berapa sih murid Yesus Kristus di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab seperti saya bilang tadi Dok, ada 12. Dari 12 itu satu yang wafat meninggal, Yudas digantikan sama Matias. Kemudian ada rasul yang saya sebut tadi titik temu antara kedua kepercayaan ini, Paulus atau Bulus, dan ditambah 70 tadi. Jadi total ada 83. Kalau circle utama ada 12. Circle utama ada 12. Ada 12. Siapa saja 12 itu? Ada Matius, Petrus, Andreas, Bartolomeus, Yakobus, Tadeus, Barnabas. Barnabas nggak ada. Pelan-pelan, Barnabas masuk napas. 70. Karena saya cuma ingat yang terakhir, Yudas Iskariot. Andreas, Yudas Iskariot ganti Matias, Oke. Thomas, terus Thomas orang Filipus ya. iya, ada kesamaan lagi. Rasul itu disebut sebagai Hawariun atau Hawaria. Itulah bahasa Ethiopia. Jadi ada kesamaan tadi Kodondi bilang sebutannya Hawariun. Nah, apakah itu bahasa yang sama atau gimana gitu? Mungkin nanti saya tanya ke Kodondi habis acara aja. Oke. Nabi Isa itu menurut Al-Quran lahirnya di mana sih? Lahirnya kalau di Quran dijelaskan bahwa di bawah pohon korma. Oke. Itu jawabannya. Cukup sampai di situ. Cukup. Lokasinya tidak disebutkan, hanya ada keterangan ciri-ciri dia dilahirkan di tanah yang rendah di sebelah timur Yerusalem. Oke. Nah, kalau yang disebut dengan kota pohon korma atau yang banyak pohon kormanya di sebelah timurnya Yerusalem itu adalah Yeriko, kota Yeriko. Saya nggak klaim bahwa Nabi Isa Al-Masih lahir di Yeriko, enggak. Karena tidak disebut di Quran, Yeriko tidak disebut. Di bawah pohon kurma. Pokoknya di daerah tanah rendah yang banyak pohon kormanya. Oke.
Di sebelah timur Yerusalem. Oke, Mas Edwin, Tuhan Yesus itu lahir di mana sih menurut Alkitab? Menurut Alkitab di Bethlehem, kota Daud, tanggal kelahirannya di Bethlehem, dan Nabi Mika 5 ayat 1 dan 2 di Bethlehem. Dan lokasi persisnya itu ada di Mika 4 ayat 8 juga, yaitu kandang domba yang disebut Migdal Eder. Oke. Gitu. Ya, Nah, tadi saya sedikit luruskan. Ibunya Yesus itu bernama Maria. Maria, kita mengetahui namanya Maria. Baik, namun di saudara-saudara Muslim namanya Maryam. Tapi kalau sedikit saya juga berpikir, saya sedang mencari jawaban. Karena kalau tadi yang dibilang sama Ko Dondi bahwa namanya Maryam, sementara bagaimana ada dua orang Arab yang satu bernama Maria dan Maryam. Mungkin kita bisa tahu tokoh yang namanya Maria Al-Qibti dan Maryam ibunya Isa. Bagaimana mungkin di dalam satu wilayah itu ada dua jenis nama? Berarti mana yang benar? oke. Kan gitu. Yang saya tahu adalah Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba di Palungan, setahu Palungan. saya. Iya. Ya, setahu saya. Jadi kan ini ada perbedaan. Yang satu di pohon kurma, satunya lagi di kandang domba. Iya. Oke. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Jelah Baget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menonton cuplikan video yang baru saja? Mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak, mari kita pergunakan jari-jari kita dengan bijak. Di akhir video, saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya kita tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar, ya. Di luar Kristus itu tidak ada kebenaran, di luar Alkitab tidak ada kebenaran. Sehebat apapun cocok logi mereka, sehebat apapun tipu daya mereka, Bapak Ibu, ingat, di luar Kristus yang pertama sudah pasti tidak ada keselamatan, yang kedua tidak kita bisa temukan kebenaran, ya. Kebenaran yang sejati hanya kita temukan dalam Alkitab, dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kepada teman-teman Muslim, ayolah belajar yang baik, belajar yang benar, jangan lagi suka cocok logi, terutama sekali kepada para mu'alaf, ya. Tidak habis pikir kenapa para mukalaf itu suka sekali cocok logi. Seharusnya ketika dia berada dalam agama yang baru dia anut, dia belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Dia tekuni sungguh-sungguh, dia taat terhadap agama barunya, terhadap ajarannya. Jangan suka cocok logi, nanti orang akan berpikir kenapa sih masih lihat ke belakang? Kenapa sih masih menyamakan antara imannya yang sekarang dengan imannya yang lama, apalagi cocok logi, ya. Ini Bapak Ibu, si Donditan ini dia sudah keliling podcast, saya melihat dia tetap pada pendiriannya kalau Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus. Nah, kalau begitu kita akan menantikan bagaimana pendapat dia, apakah dia nantinya akan mengucapkan selamat Natal atau tidak. Haleluya. Ini lucu sekali saudara, ya, padahal sudah jelas sekali dikatakan dalam sebuah hadis, ma tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Ma tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Silakan dipikirkan baik-baik, direnungkan apa arti ma tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan cocok logi lagi, ya. Taati imanmu, taati agamamu, taati apa yang sudah diperintahkan dalam agama yang kamu anut sekarang. Tetapi kenyataan di lapangan, hampir semua mereka cocok logi. Termasuk para ustadz juga sering kita mendengar khutbah mereka. Cocok logi semua, ya. Suka mencocok logikan dengan iman kita. Seolah-olah mereka tidak bisa khutbah, tidak bisa ceramah tanpa menyinggung iman orang lain, tanpa menyinggung kitab orang lain, tanpa menyinggung agama orang lain. Nah, pesan saya, lakum dinukum waliyadim, itu dihidupkan dan itu diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.